Dan dengar-dengar Haikal juga dulu ayahnya pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah. Benar. Apa juga termotivasi karena ayah? Oke. Jadi kalau secara umum tentunya untuk menambah pengalaman ya. Karena yang seperti kita tahu, organisasi itu memiliki peran penting untuk sekolah dan juga sebagai wadah bagi siswa-siswi sekolah ini. Tapi seiring berjalannya waktu, saya termotivasi dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Kayaknya jadi ketua OSIS itu bagus. Makanya saya sekarang termotivasi lagi untuk menjadi ketua OSIS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat cendekia. Kembali lagi bersama kami di podcast Man Insan Cendekia Sia. Di episode 3 kita kali ini, kita kedatangan tamu spesial, yaitu Ketua OSIM dan Wakil Ketua OSIM periode baru kita 2023-2024. Selamat pagi Haikal, Gendis. Selamat pagi. Apa kabar nih kalian di pagi yang cerah kali ini? Alhamdulillah masih sehat-sehat aja sejauh ini. Masih tetap semangat juga. Sebelumnya, selamat atas terpilihnya kalian menjadi ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024. Bagaimana nih perasaan kalian setelah terpilihnya menjadi ketua dan wakil ketua OSIM baru Man Insan Cendekia Sia? Tentunya kami merasa bersyukur, soalnya kami udah persiapin ini dari jauh-jauh hari, malah dari bulan Januari yang lalu, betul kan? Ya. Dengan terpilihnya kami ini, ya pastilah kan ada rasa syukur yang sangat dalam hati. Soalnya prepare-nya udah matang, udah lama juga, terus udah banyak lika-liku yang kami lalui hingga kami terpilih saat sekarang ini. Apa yang menjadi alasan kalian ingin menjadi ketua dan wakil ketua OSIM? Siapa dulu nih? Haikal baru Gendis. Oke. Kalau dari saya, itu ketika saya melihat ketua OSIS yang lain, ketika saya melihat pemimpin-pemimpin yang lain, kayaknya wah ini bagus sekali kalau saya yang mimpin OSIM di Man Insan Cendekia Sia ini. Jadinya kan saya bisa nambah pengalaman saya bisa nambah pola pikir saya agar lebih baik lagi, dan tentunya itu akan saya beritahu juga, akan saya alirkan juga kepada anak-anak saya nantinya. Itu. Untuk Gendis? Oke. Jadi kalau secara umum tentunya untuk menambah pengalaman ya. Karena yang seperti kita tahu, organisasi itu memiliki peran penting untuk sekolah dan juga sebagai wadah bagi siswa-siswi sekolah ini. Tapi sebenarnya kalau secara internal, itu alasannya karena mama saya sendiri. Jadi dulu sebelum saya SD, waktu saya kecil itu saya sering ikut mama saya ke kantor. Jadi saya melihat gimana cara mama saya mengkoor anggotanya, gimana cara dia berkomunikasi dengan atasannya, lettingannya, juniornya. Jadi langsung tergambarkan tuh sama saya kayak, oh kayak gini ya jadi pemimpin gitu. Aku mau jadi kayak mama juga gitu. Tapi di waktu itu mungkin karena masih kecil juga, jadi nggak terlalu besar dan terlalu berkembang banget. Dan juga dulu mama itu sering sharing session nih sama saya dan kakak saya. Itu tentang pengalaman dia waktu SMA. Itu salah satunya jadi ketua OSIS. Dan mama itu dulu juga atlet volley. Mama bilang, mama tuh dulu ketua OSIS loh nak, gitu. Tapi di situ aku nggak langsung termotivasi. Pokoknya nanti SMA mau jadi ketua OSIS. Itu enggak. Itu waktu udah masuk sini. Oh, jadi Gendis termotivasi dari mama juga karena keinginan sendiri juga ya. Ya. Dan dengar-dengar Haikal juga dulu ayahnya pernah menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah. Benar. Apa juga termotivasi karena ayah? Mungkin tidak ya, karena kan jabatan itu bukan porosnya bagi saya. Tapi kalau masalah saya, kenapa saya termotivasi untuk menjadi ketua OSIS itu ya karena dorongan dari diri saya sendiri, karena melihat orang lain memimpin. Untuk Haikal sendiri nih, kenapa Haikal memilih Gendis sebagai partner atau wakil ketua OSIS? Apa alasan Haikal memilih Gendis? Nah, saya itu dulu sebenarnya sempat bingung untuk milih siapa sih yang bakalan aku jadiin wakil.
Di situ saya mikir panjang sekali saya mikir. Terus kan karena lihat potensi Gendis yang bagus menurut saya, pola pikirnya juga bagus dan dia orangnya juga dewasa. Jadi langsung aja di situ saya mikir, wah kayaknya ini orang yang tepat untuk jadi wakil saya gitu. Apa alasan Gendis menerima tawaran dari Haikal? Itu pertama, ya kami tuh dulu waktu kayak kita dulu ada English training ya. Itu kami sekelas tapi nggak terlalu banyak interaksi. Jadi di situ Haikal ini kelihatan loh anaknya tuh aktif. Dia tuh nggak ragu buat ngeluarin pendapat dia. Nggak malu juga gitu. Maksudnya malu untuk ini ya, kelihatan lebih menonjol dari yang lain. Situ saya udah menilai anak ini aktif ya. Terus sebenarnya kan awal itu kan sebenarnya saya tuh mau jadi ketua OSIS awalnya. Tapi pas kali ini saya ingat banget waktu itu kita selesai rapat sekbid. Ini kebetulan kami waktu itu satu sekbidnya kan Kak? Kita kepemimpinan. Oh iya. Jadi siangnya itu dia ngechat saya nih bilang, Gendis nanti aku mau ngomong gitu. Itu tuh aku kayak kayaknya dia mau nanya gitu kan. Abis rapat tuh dia bilang gini, aku mau nyalon nih jadi ketua OSIS, kok mau nggak jadi partner aku gitu. Tuh karena emang sebelumnya udah banyak juga nih kan bukti-bukti kalau dia ini memang cocok gitu, jadi langsung pakai gas. Jadi Gendis gak pakai mikir dulu ya? Sempat pakai mikir juga, cuman Mikirnya bentar. panjang juga, tapi mungkin ya nggak sepanjang dia kan. Oke. Oh iya, apakah kalian dulu pernah juga berpengalaman menjadi anggota OSIS atau bahkan ketua OSIS di SMP dulu? Oke gini. Dulu pas SMP saya sempat menawarkan diri untuk menjadi ketua OSIS juga. Cuman ya gitu ente. Ya terpilih. Dan itu pun suaranya termasuk suara yang kecil. Di situ juga saya sempat minder. Kayaknya aku emang betulan gak bisa lah jadi ketua OSIS. Dan orang juga gak ada yang percaya sama aku kalau aku jadi ketua OSIS gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, saya termotivasi dengan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar. Kayaknya jadi ketua OSIS itu bagus. Makanya saya sekarang termotivasi lagi untuk menjadi ketua OSIS. Dan kalau untuk pengalaman berorganisasi, dulu tuh karena saya gagal jadi ketua OSIS, saya dimasukkan ke bidang humas. Cuman dikarenakan COVID-19 melanda, jadi organisasi OSIS di sekolah kami itu sempat nggak berjalan. Jadi cuman berjalan berapa tahun? Atau Berapa bulan? Cuman 2 bulan, 3 bulan. Habis itu ya habis. Jadi beberapa proker yang ada di OSIS SMP sebelumnya nggak terjalan nih? Ya betul. Kalau Jalankan. untuk Gendis sendiri, bagaimana pengalamannya dulu menjadi anggota atau ketua OSIS di SMP? Dulu saya tuh nggak ada join OSIS. Ini first time join OSIS. Wih, keren. Dulu tuh cuman aktif di PMR. Jadi kan saya ini terbilang masuk cepat sekolah. Itu waktu kelas 4 SD. Jadi mama tuh punya kenalan. Nah kenalannya itu ngadain lomba nasyid sedumai. Jadi mama ini nyarankan, ikut anak gitu. Dia bilang, iya ikut gitu. Terus disebutin kan apa aja lagunya gitu. Itu saya ingat banget lagunya tentang ayah. Aku milih itu. Terus udah ikut gladinya juga. Mama tuh baru nginfoin, ternyata ini tuh untuk tingkat SMA loh nak. Sedangkan waktu itu masih SD. Terus miskom umur lagi ya? Iya di situ. Tapi terikut. Tetap ikut. Jadi tetap tampil. Jadi waktu tampil udah siap nyanyi kan, ditanyain sama MC-nya, wah inilah penampilan yang terbaik ya, luar biasa. Dia kalau asal kalian tahu dia ini masih SD loh gitu. Padahal di situ umurnya belasan semua. Iya udah SMA semua. Terus karena masih kecil kan, masih SD, jadi aku nggak dihitung. Emang kayak anak bawang gitu ya kan? Anak bawang. Nggak menang ya? Nggak. Tapi dapat pengalamannya kan itu. Iya. Emang waktu itu Gendis nyanyi lagu apa? Ayah. Tentang ayah itu penciptanya dari Dumai langsung. Wih. Apa ya judulnya? Oh judul acara besarnya tentang ayah? Enggak, nasyid. Oh nasyid. Cuman tuh ada pilihan lagunya. Nah, saya tuh milih ayah, lagu ayah gitu. Coba dengerin lagunya. Iya, coba spill dikit lah lagunya gimana. Ayo ya, kayak gini.
Ya, ku kan menjadi seikat bunga untuk mengharumkanmu. Kayak gitu. Ih, keren. Katanya Haikal juga bisa nyanyi nih. Coba lah Haikal, duet nyanyi. Mau lagu apa? Kami komen nampilin lagu satu-satu. Ya coba nyanyi berdua. Gak apa. Dari Langsung refnya refnya aja. aja. Refnya apa? Aku sudah. Oh ya. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Wih, keren. Suaranya bagus. Minus bakat kalian tujuin kemarin ya? Ya. Oke. Ini ada beberapa Q&A nih dari beberapa siswa-siswi Man Insan Cendekia Sia. Nah, bentar. Jangan aneh lah tanya. Nih, pertanyaan pertama dari siswi kelas 11. Sebagai ketos dan waketos, tentunya kalian menjadi partner dalam menjalankan tugas dan menyatukan pikiran dalam mengambil keputusan. Namun dalam masa jabatan kalian nantinya pasti akan ada perbedaan pendapat baik antara kalian apalagi antar anggota. Bagaimana cara kalian mengatasi masalah tersebut? Dan bagaimana caranya agar tidak ada pihak yang merasa berkecil hati? Di Indonesia itu memakai sistem demokrasi. Tentunya kita juga menjalankan hal tersebut yaitu dengan cara musyawarah dan menentukan hasilnya yaitu mufakat. Kita pilih bagian mana yang terbaik dari segala opsi yang lain, dan saat itu kita akan jelaskan kepada yang lain yang memiliki suara selain dari opsi tadi yang kita pilih. Kita bilang bahwasanya ini tuh lebih baik gini. Terus tanpa menyakiti hati mereka dan juga mengajak mereka, yolah kita pilih opsi yang ini aja karena itu kayaknya lebih baik gitu. Ya juga kan setiap anggota tuh pasti punya pendapat yang berbeda itu. Nah itu wajar. Yang pasti kalau misalnya setiap rapat itu pasti kami buka. Kalau misalnya ada yang mau kalian ajukan, ada yang mau kalian sampaikan aja. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa pendapat yang mungkin gak sependapat sama kami, itu pertama pasti kami kumpulin dulu kan. Terus udah dikumpulin, kita lihat-lihat mana yang kira-kira bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi sama pembina. Karena berdiskusi sama pembina OSIS itu kan tentunya penting. Nah jadi apapun hasil dari pembina OSIS nanti, misalnya nih kan ada yang gak kepilih gitu kan. Nanti kita sampaikan. Nah jadi hasil keputusan kalian semua udah kami ambil dan sebelumnya juga terima kasih. Tapi kami pasti mengambil satu pilihan yang terbaik dari yang terbaik lainnya kan. Jadi nanti kami sampaikan juga kalau ini juga udah hasil dari suara Zahdel selaku pembina OSIS gitu. Nih, gimana nih perasaan kalian setelah melewati semuanya kayak dari mulai pendaftaran, kalian wawancara, nunjukin minat bakat, kan itu bukan suatu hal yang mudah ya, apalagi masalah waktu kalian harus memikirkan kapan bertemu, kapan membicarakan yang berdua gitu. Nah, gimana nih perasaan kalian setelah melewati itu semua dan sekarang udah terpilih gitu? Kan saya bilang tadi, kami itu bersyukur sekali dan kami juga sangat senang akan hal tersebut. Banyak kali-kaliku yang udah kami lewatin akhirnya terbayarkan dengan jadinya kami sebagai ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Tentunya setelah kami jadi ini, kami akan menjalankan amanah dengan baik. Seperti apa yang telah kami katakan kepada yang lain, kami itu akan merangkul lah semua baik organisasi OSIS maupun organisasi lain
maupun siswa-siswi Maninsa Cendekiasia yang lain juga. Pertanyaan selanjutnya dari siswa Maninsa Cendekiasia kelas 10. Apa kelebihan dan kekurangan kalian? Dan bagaimana kalian menyikapi kekurangan kalian? Gendis dulu. Oke, dimulai dari Gendis. Kalau dari kelebihannya, ini kelebihan yang memang benar-benar saya merasa mungkin ini belum tentu semuanya punya. Sebenarnya ini tuh kayak mungkin umum, tapi kan di kalangan kita kan belum tentu juga ada. Jadi saya tuh merasa kelebihan saya itu pertama berani tampil di depan banyak orang gitu. Karena gimana ya, pede itu gak semua orang punya dan gak semua orang bisa kayak ada niat aku mau belajar bisa percaya diri gitu. Belum tentu juga. Dan dari yang saya perhatikan, teman-teman saya tuh banyak yang mereka itu bisa, tapi mereka tuh nggak mau menampilkan gitu. Dan saya itu tipikal yang banyaknya itu nggak bisa, tapi mau tampil gitu. Bisa menilai kelebihan saya di situ, yang menonjolnya gitu. Kalau kekurangan kan sebenarnya ini lebih baik kalau kita dengar dari Haikal aja deh kelebihan. Oke, kelebihan Haikal. Kekurangan. Oke. Gimana Haikal? Apa kelebihan yang Tapi apa kekurangan yang Gendis punya? Bener Haikal. apa ya? Kekurangan Gendis. Kalau kata Haikal perfect gak sih? Enggak, itu waktu kami wawancara OSIS kemarin dia udah bilang. Apa dibilangnya? Ada. Enggak. Ada. Apa dibilangnya? Ingat gak? Tell me. Apa this to tell me bang kak katanya. Apa tuh? Let mikir. This one let mikir. Kan gitu. Soalnya saat saya ngomong sama dia, kadang dia tuh agak nge-lag sedikit, agak susah ngertinya sama apa yang saya sampaikan gitu. Makanya saya bilang, oh kekurangan dia mungkin itu. Tell me. Kira beritahu aku kan, tell me. Itu siapa yang buat tuh kata-katanya Haikal? Dia sendiri. Enggak ngaku. Enggak sih, sebenarnya ada teman juga yang bilang ke saya gitu. Kok tuh tell me? Kan nggak salah kan saya. Tapi Gendis gak pernah tersinggung kan? Enggak. Untuk Haikal sendiri apa nih kelebihan atau kekurangan yang Haikal miliki? Saya sebenarnya kurang tahu kelebihan dan kekurangan saya itu. Karena yang menilai kita tuh ya bukan saya sendiri lah pasti. Pasti orang lain yang nilai saya. Wah dia nih kayaknya bagus di sini ini. Ya jadi menurut saya mungkin ada sih satu kelebihan saya. Apa? Over pede. Enggak. Dulu pas English cap ingat. Iya kan? Itu termasuk. Ya mungkin dia nggak merasa gini. Ya gak harus gitu. Ya kan ini dari orang lain kan berarti. Kalau dari saya tuh mungkin kelebihan saya ya bisa nyanyi ini. Ya bisa nyanyi. Ya. Punya suara bagus. Enggak sih, enggak terlalu bagus. Ya itu saya bersyukur karena Allah yang ngasih saya suara yang seperti ini dan orang lain juga nilainya wah suaramu bagus ini. Suaranya bagus cuma untuk nyanyi atau bisa ngaji atau bisa untuk hal lain gitu. Bisa. Bisa ngaji, azan, Ya sholawat. bisa. Kalau untuk kekurangan Karena gendis aja. Tadi kan gendis sama saya. Jadi kekurangan saya ditanya sama gendis aja. Oke. Menurut pendapat Gendis nih, bagaimana kekurangan Haikal sendiri? Kekurangan Haikal tuh ya selama sampai dari awal kami kenal sampai sekarang nih itu rada dikit aja pas kepala. Dikit aja. Kadang tuh kami kan kalau misalnya saling adu pendapat kan kayak enggak loh gini tapi Dia tetap kekeh sama enggak terlalu kayak kali tapi hasilnya kan tetap hasil keputusan kalian berdua juga tapi dikit aja keras kepala. Nyebalin nggak? Perasaan enggak, perasaan enggak. Loh, Iya. kalau enggak dibalik. Enggak saya setuju malah dia nyebelin. Iya kan? Kan nanya ke Gendis. Menurut kita Gendis Oke. harus diterima dong. Tapi kalau menurut saya itu enggak keras kepala loh orangnya. Terus Ya kan tapi kan yang menilai orang lain. Ya udah, oke. maksud lah dia yang bilang kan. Iya, dia bilang orang yang nilai dia. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kalian menjalin hubungan baik antar anggota OSIS? Bagaimana cara kalian menanggapinya? Dengan selalu komunikasi tentunya. Komunikasi itu sangat penting bagi kita semua agar tidak ada terjadi miskom antara kita, terjadi kesalahpahaman
antara pihak satu dengan pihak yang lainnya. Oleh karenanya ya sering-sering aja komunikasi bersama seluruh anggota OSIS, dan itu saya yakin pasti akan mendapatkan hasil yang baik, yaitu hubungan antara anggota ini dengan anggota yang lainnya. Dan juga kan secara nggak langsung kita ini kan sekolahnya asrama. Udah tiap hari juga ketemu kan, sering juga komunikasi, mau itu slating atau junior. Dan dengan kita satu organisasi itulah kita bisa makin mempererat komunikasi kita dan hubungan kita dengan mereka. Untuk sekarang kan kalian udah terpilih nih. Kalau misalnya kalian enggak terpilih tadinya, apa respon kalian? Kalau misalnya kalian enggak terpilih gitu. Pastinya ada rasa kekecewaan dari kami. Cuman ya karena kan keputusan itu dari kita bersama, sistemnya juga voting. Orang lain yang milih kita gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tetap aja jalanin hari-hari dengan baik, dengan senang. Dan jangan lupa senyum dengan orang lain. Oke. Untuk kita sendiri, pertama tentunya sedih kan. Juga kalau diingat kami tuh memang udah lama banget prepare-nya. Dari bulan Januari, bayangin dari bulan Januari. Ya kalau misalnya nggak kepilih, ya pertama sedih. Tapi bukan berarti semangat untuk mengkontribusi dalam organisasi itu hilang gitu, tetap ada, malah makin semangat gitu, karena kan ketentuan takdir itu kan memang udah ditentuin dari Allah, ya mungkin memang kami nggak terpilih itu pasti ada yang lebih baik ya kan. Terus juga gimana ya, rezeki itu nggak akan kemana-mana. Mungkin sekarang semisalnya kami nggak kepilih, pasti entah itu nanti saat kuliah, kerja, itu pasti ada kesempatan yang datang. Kan ada yang bilang tuh, kesalahan adalah awal dari kemenangan. Ya mungkin kalau sekarang kami kalah, pastinya akan ada rezeki yang lebih baik untuk kami ke depannya. La tahzan inallah ma'ana. Terakhir nih, apa satu kata nih buat OSIS, apa harapan kalian untuk OSIS ke depannya? OSIM. Oh ya, OSIS. Apa harapan kalian untuk OSIM ke depannya? Sorry. Semoga OSIM, seluruh anggota OSIM itu dapat mengemban amanah dengan baik, dapat menjadi contoh yang baik bagi teman-teman di Manisan Cendekia ini, terus dapat menjalin hubungan baik antara satu dengan yang lainnya. Untuk Gendis, apa harapannya untuk OSIS ke depannya? Harapan terbesar Gendis untuk masa tahun ini itu tetap semangat. Maksudnya walaupun kepemimpinannya berubah, anggota itu tetap semangat untuk menjalani tanggung jawabnya. Dan juga harapan Gendis tahun ini kami bisa lebih banyak meningkatkan dari OSIS sebelumnya di OSIS sekarang ini. Itu aja. Oke, terima kasih nih waktunya Gendis dan Haikal. Mungkin itu saja ya pertanyaan dari teman-teman kita dan pertanyaan dari saya sendiri. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih telah hadir di podcast kami pada pagi hari ini. Baik, itu saja episode 3 kita kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.